Jadi sebelumnya kita bahas soal ada tingkat realitas gitu ya. Ada tingkat realitas. Jadi realitas itu dia meskipun satu realitas itu, tetapi makna realitas itu dia berbeda-beda bagi setiap level kesadaran gitu. Itu yang paling pokok. Realitas yang sama, realitas bisa tampil dalam aneka konfigurasi yang berbeda-beda. Aneka konfigurasi yang berbeda-beda. Kok bisa ya realitas itu tampil dalam aneka konfigurasi yang berbeda-beda? Konfigurasi yang berbeda-beda ini adalah konfigurasi dari apa? Konfigurasi dari level kesadaran yang berbeda-beda gitu. Kita mulai bab ini dari poin ini gitu ya, bahwa realitas itu bisa tampil dalam aneka konfigurasi level kesadaran yang berbeda-beda. Semua anggapan tentang realitas, sekali lagi, pada tingkat yang lebih tinggi, tunduk pada batasan pribadi. Tunduk pada level kesadaran pribadi. Itu yang paling penting. Seperti mengutip Protagoras dalam Theateus Plato, bahwa setiap peristiwa adalah untuk saya seperti yang tampak bagi saya, dan untuk Anda seperti yang muncul untuk Anda. Bagus ya. Ini bahasa lain dari bahwa realitas itu tampil dalam aneka konfigurasi yang berbeda-beda. Dalam bahasanya Protagoras, setiap peristiwa adalah untuk saya seperti yang tampak pada saya, dan untuk Anda seperti yang muncul untuk Anda. Ya kalau baca kayak gini itu jadi kayak apa ya, indah. Saya bisa merasakan keindahan dari kalimat ini. Makanya aku pada setiap orang itu, aku yang hadir pada tiap-tiap orang itu, dia relatif saja, tidak absolut. Dengan demikian, pernyataan tentang realitas sebenarnya adalah suatu kesaksian. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Jadi pernyataan tentang realitas itu adalah pengungkapan realitas dari kesadaran diri gitu. Kesadaran diri. Seperti itu. Argumen di atas bagaimanapun lebih lanjut dibatasi oleh referensi untuk tampilan, bukan dari esensi. Makanya kalau di dalam memahami peta kesadaran itu, saya
D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ini kan standar kita ini kan. Nah, setiap tingkat kesadaran ini itu dia memiliki nilai relatif terhadap yang absolut. Jadi ada pengetahuan tentang Tuhan dari setiap jenis rasa kesayaan. Jadi ada kesaksian tentang Tuhan pada setiap jenis rasa kesayaan gitu. Itu bukan berarti adalah tampil apa esensi Tuhan, tapi itu adalah tampilan Tuhan dari level itu. Kesaksian tentang Tuhan di level 3 gimana? Oh, Tuhan itu pendendam. Ya, tak? Oh, Tuhan itu kita bisa lihat di situ di peta kesadaran. Jadi pada akhirnya setiap level kesadaran itu memiliki ukuran benar masing-masing. Dia punya ukuran benarnya. Dan itu sifatnya benar pada level itu. Dia benar pada level itu. Jadi yang absolut itu tidak bisa diketahui seluruhnya oleh yang relatif. Jadi ada perbedaan pengetahuan, gitu ya. Ini kan yang kemudian dalam Hawking itu disebut paralaks. Ada kebenaran kompleksitas. Ini namanya itu kalau di filsafat kebenaran kompleksitas. Bahwa setiap level kesadaran itu punya kompleksitasnya masing-masing, punya ukuran benar masing-masing gitu. Dan orang itu digerakkan oleh ukuran-ukuran benar dari rasa keakuan. Itu juga penting untuk ditulis bahwa orang itu digerakkan oleh ukuran benar dari jenis rasa keakuan. Orang digerakkan oleh ukuran benar dari rasa keakuan. Apesnya kita, masyarakat kita itu belum punya sekolah mengenai rasa keakuan. Kita apes sebagai suatu bangsa gitu ya. Kita hanya sibuk mempelajari orang, tapi kita tidak sibuk mempelajari rasa keakuan yang itu menggerakkan orang gitu. Seperti itu. Oleh karena itu, kalibrasi tingkat kebenaran relatif terhadap yang esensi. Ya. Jadi, kalibrasi kebenaran relatif terhadap yang esensi adalah satu-satunya
metode yang diketahui sejauh ini untuk mengatasi potensi kesalahan persepsi, potensi kesalahan pengamatan, dan potensi kesimpulan interpretatif. Seperti itu. Jadi kegunaan kalibrasi Hawking itu adalah untuk metode untuk mengetahui tingkat kebenaran relatif terhadap yang absolut. Bahwa pendapat A itu tingkat kebenarannya itu dimensi 3. Pendapat B dimensi keempat. Pendapat C dimensi kelima. Lalu semakin rendah derajatnya, maka semakin tidak berguna bagi orang. Jadi ukuran kebenaran relatif terhadap yang absolut itu berdampak pada orang. Itu saya kira perlu ditulis ya, bahwa ukuran benar relatif terhadap yang absolut berdampak pada kehidupan orang. Makanya di dalam dunia kebajikan ya, bahwa semua orang itu, kehidupan orang itu sudah sempurna sesuai dengan ukuran benar relatifnya. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Menyangkal bahwa kehidupan orang itu sudah sempurna sesuai dengan ukuran benar relatifnya, itu akan melahirkan konflik horizontal. Seperti itu. Jadi yang selalu dibanggakan Hawking kan adalah bahwa dia sudah menemukan metode untuk menilai derajat tingkat kebenaran relatif terhadap yang absolut dari suatu pernyataan, suatu buku, suatu paragraf. Dia bisa nilai gitu. Suatu opini. Sehingga dengan mengetahui derajat kebenaran relatif itu ditimbang dulu sebelum diterapkan, itu kemudian membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Karena ditimbang dulu sebelum diterapkan pada orang. Tanpa mengetahui kadar ukuran kebenaran relatif itu, maka sebenarnya orang itu diumpamakan seperti gabus. Masa depan orang itu diumpamakan seperti gabus tengah lautan. Karena nggak jelas ukuran benar dari yang menggerakkannya. Gitu. Hawking selalu membanggakan hasil temuannya, kinesiologi spiritual. Gitu. Ya selalu bangga dengan itu di setiap bukunya. Bagi saya ya bolehlah. Karena memang kita selama ini itu nggak pernah punya peta ukuran benar relatif itu. Hasilnya apa? Ya
masing-masing berdiri dengan ukuran benarnya. Itulah dasar konflik. Itu dasar konflik. Atau dasar kerjasama kesamaan ukuran benar relatifnya. Konflik berarti ketidaksamaan. Seperti itu. Ada realitas ada realitas subjektif murni yang tidak dapat dikonfirmasi seperti pengalaman oleh orang lain, mimpi, imajinasi, gambar, image, gitu ya, ingatan dan lain-lain. Bahkan ketika data dapat dikonfirmasi, maknanya tidak akan sama. Jadi data-data tentang mimpi, imajinasi, itu kan data dari mana sebenarnya? Ya kan? Perasaan itu data dari mana? Keinginan itu data dari mana? Itu adalah data-data dari ragam ukuran benar gitu. Itu data dari ragam ukuran benar relatif. Kesimpulan dari penelitian kesadaran adalah bahwa di Amerika, misalnya sekitar 55% populasi sebenarnya tidak mampu membedakan mana yang benar-benar nyata. Artinya orang Amerika itu tidak bisa membedakan mana yang benar-benar nyata, mana yang itu adalah tentang yang nyata itu gitu. Dalam bukti ini adalah pengalaman pengadilan bahwa sekitar 50% dari identifikasi tersangka kejahatan salah diidentifikasi oleh foto atau prosedur penetapan tersangka. Jadi dengan kalibrasi kesadaran itu kita bisa tahu bahwa dari 100 orang yang berkumpul dengan kita, dominan daripada level kesadaran yang hadir pada orang ini itu bisa diukur. Dalam urusan keuangan, level kesadaran yang menggerakkan orang ini apa? Dalam level kesehatannya, dalam urusan yang kesehatannya, level kesadaran yang menggerakkan orang ini itu apa? Itu bisa diukur semua. Tapi itu menjadi rumit, kecuali diukur masing-masing. Gitu. Kalau satu orang yang ngukur, waduh, itu menjadi rumit. Makanya cara terbaik mempelajari kesadaran itu adalah ya jadi praktisi. Nggak bisa jadi pasien selamanya, itu nggak bisa. Nah, terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Seperti itu. Maka mau nggak mau, setiap mau nggak mau tuh masyarakat itu harus belajar mengenai ragam rasa aku itu. Gitu. Sudah ada ilmunya kok. Tinggal pelajari aja. Sudah ada tempat belajarnya. Ragam rasa aku. Jadi harus mempelajari ragam ukuran benar setiap rasa aku gitu. D3 itu apa yang menjadi ukuran benarnya? D4 itu apa yang menjadi ukuran benar? D5 apa? D6 apa? Seperti itu. Tanpa mempelajari itu ya kalau nggak mau belajar berarti kan orang itu akan selalu digerakkan oleh satu jenis level kesadaran yang dia tidak tahu gitu. Itu jenis apa gitu. Karena dia tidak mau marifat dengan jenis-jenis rasa aku yang hadir pada orang ini setiap hari. Saya tahu itu. Oh, ini yang pagi-pagi itu yang hadir ini, siang yang hadir ini. Harus punya kecerdasan seperti itu. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk mengetahui
jenis-jenis rasa aku yang hadir gitu. Harus tahu. Tanpa itu ya itu berarti akunya itu terus menjadi orang gitu. Kalau akunya terus menjadi orang, dia akan punya pengetahuan mengenai jenis-jenis rasa aku. Kenapa beliau jadi orang? Maka dia akan, aku itu akan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Padahal pengetahuan mengenai rasa aku itu bukan pengetahuan yang eksternal. Gitu. Itu marifat. Marifat. Seperti itu. Jadi itu yang harus dipelajari secara serius. Harus mahir gitu. Toh sudah ada tempat belajarnya. Ya kan? Sudah ada komunitasnya. Asalkan itu serius sebenarnya dipelajari, cepat ini. Wong sudah diukurkan kok. D3 sampai D10. Tinggal serius saja tiap hari. Apa sih maksudnya ini ya? Seperti itu. Jadi kalibrasi kesadaran itu adalah kalibrasi ukuran benar relatif terhadap yang absolut gitu. Data tunduk pada pemrosesan ekstensif oleh pikiran manusia itu sendiri. Misalnya beberapa orang adalah pengurang dan yang lainnya adalah peluas. Jadi yang paling penting itu gini, jangan mulai dari berpikir, tapi mulai dari cari tahu dulu duduknya aku gitu. Aku itu didudukkan di mana perkehadirannya gitu. Itu harus, itu kan kontemplasi dimensi, minimal dimensi ke-6, dimensi ke-7 itu kan kontemplasi yang didasari oleh pertanyaan what am I. Sebenarnya duduknya aku ini dimensi berapa? Itu pertanyaan dimensi ke-6, pertanyaan dimensi ke-7 gitu. What am I? Itu kalau tidak bisa dipahami, Anda akan pernah bisa duduk. Dia nggak akan pernah bisa tahu duduknya akunya gitu. Kenapa? Nggak pernah dicari tahu. Ya kan? Nggak pernah pagi itu bangun untuk langsung mencari tahu duduknya aku. Ya kan? Nggak pernah itu. Itu harus digeser kebiasaan. Dengan pertanyaan kontemplatif, what am I? Sonso dulu. Sebenarnya duduknya aku ini dimensi keberapa? Seperti itu. Itu yang sulit. Padahal belajar kesadaran itu harus dibiasakan kontemplatif. What am I? Ya kan? Ini minimal dia kalau dia terlatih hanya kontemplasi what am I, menemukan duduknya rasa akunya itu saya dulu ya hanya 9 tahun belajar untuk meneliti duduknya rasa aku gitu. Gak ada pelajaran lain. Gak ada. Itu toh meneliti duduknya rasa aku. Ya kadang duduk di 3, oh ya berarti ada di 3. Kadang duduk di 4, oh berarti ada di 4 gitu kan. Ini suatu kontemplasi untuk mengetahui, mencari tahu duduknya rasa aku dalam kehidupan sehari-hari. Oh, masyarakat kita harus punya, setiap orang itu harus punya kemampuan kontemplasi untuk mengetahui duduknya rasa aku dalam hidup sehari-harinya. Harus punya itu. Dan itu harus dipelajari dengan benar. Harus dipelajari dengan benar. Termasuk para praktisi meditasi, saya kira, iya biar sekali duduk meditasi itu tahu duduknya aku gitu. Nah hanya duduknya orang, ya kan? Ya hanya, dan itu harus menjadi suatu kebudayaan bagi
masyarakat Indonesia bahwa sejak kecil dia harus sudah mulai mencari tahu duduknya aku, bukan duduknya orang. Ya. Kalau ada gerakan kebudayaan semacam itu, maka orang itu cepat tumbuh. Karena kita terbiasa kontemplasi untuk mengetahui duduknya aku gitu. Harus dibiasakan dan harus dicari tahu, harus disonsong. Tidak bisa satu hari itu hanya berlalu tanpa ada upaya untuk mencari tahu duduknya aku sepanjang peristiwa hari-hari itu gitu. Kalau tidak ada perenungan semacam itu, dia berarti belum masuk ke dalam. Ya kan? Dia berarti masih mencari jalan keluar. Belum mencari jalan ke dalam. Nah, itu cocok dipraktekkan pas naik pesawat gitu, sudah mendarat, kamu jangan turun. Biarkan semua orang berlomba-lomba mencari jalan keluar. Kamu tetap di dalam. Gitu, Mat, kalau kamu ke Aceh, tiba lagi kamu di Semarang nanti. Tapi itu suatu gaya hidup. Suatu gaya hidup. Jadi temukan dulu duduknya rasa aku gitu. Ketika hadir pada orang, ya kan? Itu kamu harus berlatih. Berlatih. Pada akhirnya kamu akan menemukan apa yang saya temukan. D3, D4, ada D5, ada D6, ada D7, ada D8, ada D9, ada D10. Pasti akan menemukan ini semua kalau teliti dengan benar. Nah, dibacakan buku kayak gini itu hanya menginspirasi agar kamu melakukan sendiri, mencari tahu duduknya rasa aku. Gitu. Sebenarnya duduknya rasa aku itu kalau kamu transendensi, itu kenaikan penjelajahannya itu sebenarnya itu kamu sudah lewati, tapi nggak pernah kamu cari tahu. Nggak pernah kamu anggap penting. Sehingga itu, nggak kamu bisa, ini tuh ada ini ya. Dianggap sesi biasa, itu rugi dia. Karena ketika pertama sesi naik, dia lupa meregistrasi duduknya aku ketika sesi itu. Gitu. Sehingga nggak merasa dia menemukan sesuatu. Hanya lega mungkin. Nah, itu karena dia tidak fokus pada what am I. Dia hanya fokus pada gejala-gejala keorangannya. Aku lega. Nah, itu berarti dia masih belum duduk itu pada what am I gitu. Jadi itu harus dicari tiap hari. Cari tahu tiap hari duduknya rasa aku pada peristiwa sehari-hari. Sampai itu berarti kamu belum memulai kontemplasi. Setelah tahu jenis-jenis ada ini, kan harusnya bisa milih. Bisa milih. Dan itu menjadi modal untuk mengatasi masalah-masalah pada orang, masalah finansial. Gitu. Jadi itu harus bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap. Apa sih yang kita pelajari ini? Gitu. Coba cari tahu duduknya rasa akumu pada peristiwa sehari-hari. Coba cari tahu. Ada nggak upaya cari tahu itu yang kamu lakukan setiap hari? Ya, dan itu membutuhkan kontemplasi. Mencari tahunya itu bisa pada orang lain dengan betul-betul fokus pada rasa akunya gitu.
Sebenarnya tidak tersadari itu bukannya tidak, tapi dia memang uh, mentalitasnya itu hanya untuk menghilangkan kasus, bukan untuk menemukan jenis rasa akunya gitu. Salah sendiri itu kan berarti kondisi niatnya dia yang tidak mau tidak mau tahu dengan duduknya rasa aku pada setiap kondisi. Hanya plong toh, kok kalau plong ya tidak ada pengetahuan marifatnya. Makanya saya sejak awal itu tidak mau saya praktek-praktek. Biar dia cari tahu sendiri gitu. Biar dia cari tahu sendiri. Kenapa? Loh itu kalau penting bagi orangnya ya dia cari tahu lah. Kalau nggak penting ya sudah salam gitu. Wassalam. Jadi harus ada kesadaran untuk menemukan, mencari tahu dulu lah, mencari tahu duduknya rasa aku. Dalam mencari tahu itu, pada akhirnya dia akan mengakui ada T3, ada dalam pengalaman sehari-harinya itu dia bisa akui itu. Gitu. Kan harus ada pengakuan dulu kan, pengenalan dulu. Nah itu setelah aslinya itu saat transendensi itu ada, tapi dia kan tidak mau mencari itu ya sudah gitu lewat. Kamu cari ulang lagi berarti. Yang penting dulu sudah diajak menjelajahi, kamu kamu register apa enggak, nah itu kamu berarti cari ulang sendiri lagi. Gitu. Cari ulang sendiri lagi. Gitu. Habis enggak mulai dengan bahwa sesi ini adalah sesi untuk menemukan duduknya rasa aku. Coba kalau itu di fokus di situ, pasti dia tahu. Ya kembali ke nol lagi gitu. Itu yang terjadi pada yang belajar kan. Nah, itu biarkan saja gitu. Biarkan saja. Wong berarti kan dia datangnya itu nggak jelas untuk apa. Makanya dalam mentoring itu pertanyaan pertama itu what am I? Ini saya mau mencari tahu duduknya rasa aku gitu. Itu toh. Jadi jangan fokus yang lain, fokusnya di sini what am I? Nah, orang kan kadang-kadang nggak fokus ke what am I, yang penting lega, yang penting plong, ya, yang penting ketemu Bang Aswar. Mau apain ketemu Bang Aswar? Mau jadi apa kalau hanya niatnya mau ketemu Bang Aswar itu mau jadi apa? Gitu. Hanya ketemu orang. Tidak mau mencari tahu duduknya rasa akunya gitu. Mau ngapain gitu. Wah itu makan waktu lama nanti dia. Cari tahu aja dia, wah malah udah nggak tahu kok. Karena terbiasa sejak awal itu mau menghilangkan, mau menyelesaikan masalah pada orang. Jangan. Cari tahu dulu duduk rasa aku di balik masalah itu. Jangan langsung fokus menyelesaikan masalahnya. Tapi penyebab masalahnya itu pasti ada nature aku di balik masalah sehari-hari itu. Nah, itu jadi harus disiplin dulu di situ. Punya paradigma itu seperti itu, enggak lompat-lompat. Jadi paradigma itu harus betul-betul dikuasai gitu. Jangan yo sesi Bang Aswar yo. Apa sesi? Sesi itu kan untuk mencari tahu duduknya rasa aku. Fokus di situ aja ya. Nggak usah fokus ke Bang Aswarnya apa. Fokus ke Bang Aswar gitu. Seperti itu. Itu yang paling penting.
Itu. Nah, itu yang kadang-kadang itu kan saya enggak bisa apa ya? Saya enggak bisa memaksa motif dia itu gitu. Yang bisa itu saya hanya menerangkan ini tuh seluruh kelas PCI itu hanya untuk menegakkan paradigma what am I gitu. Makanya kelas apa saja selalu yang dibahas tuh nature aku gitu. Biar terbiasa berpikir cari nature akunya gitu. Dan itu memang suatu penjelajahan, suatu pemahamannya harus utuh. Bahasanya pun harus, kosakatanya itu harus khas. Harus khas. Nah, itu yang kadang-kadang itu belum bisa dipegang gitu ya. Bahwa coba kamu terangkan gitu mengenai paradigma rasa aku. Kosakatanya apa gitu. Artinya itu harus membutuhkan pemahaman yang sistemik. Pemahaman yang sistemik. Seperti itu. Saya kira itu dulu ya. Jadi pokoknya kelas PC itu dia mau bahas apa saja, selalu yang menjadi urusan tuh kamu akan mencari tahu duduknya rasa aku gitu. Pada dirimu sendiri. Bacaan ini kan hanya menginspirasi. Sini, Ces. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fokus pada what am I gitu. Nanti akan ketemu jenis-jenis rasa aku dan hakikatnya. Hakikat atau nature dari jenis itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Ya, sahabat kelas kita akhiri kelas malam ini. Selamat malam semua.